Intan, Tiara, Ya? sebentar lagi kita selesai ngechatnya. Yeay! Intan, sebentar lagi kita punya rumah baru. Kok rumah baru sih, Tiara? Ini kan bangunan lama. Intan, anggap aja ini rumah baru. Kan dulu kan ini gudang, terus kotor. Sekarang kan jadi rumah. Ya anggap aja rumah baru. Iya, kamu bener sih. Reza, ngapain sih kamu pakai ngecat di sini? Kamu itu kan dokter. Kamu bisa suruh tukang untuk ngerjain ini semua. Ngapain kamu kotor-kotoran, ini kerjaan orang kasar tahu? Emangnya kenapa, Ma, kalau aku ngerjain ini? Semua pekerjaan sama aja kok, Ma. Ma, Mama jangan suka ngerendahin orang lain, Ma. Mama harus belajar bagaimana cara untuk menghormati orang lain. Ma, udah deh, Mama nggak usah khawatir. Aku seneng kok ngerjainnya. Reza, kenapa sih? Kamu selalu aja bantah kalau dikasih tahu Mama. Hah? Aku harus bicara sama Naila. Cincin itu kan tadi ada di kamar Reza. Kok sekarang udah ada di tangan dia? Apa benar dugaan aku kalau Reza itu mau melamar Naila? Dan cincin itu udah dikasih ke dia. Ada apa, Bu? Kamu dapat cincin itu dari Reza. Hah? Kamu dikasih sama Reza? Bukan. Bukan. Oh, itu berarti kamu sengaja mau morotin anak saya, ya kan? Ngaku aja kamu. Ya ampun, Bu, enggak. Ini bukan dari Reza. Kalau enggak, dari mana? Berarti kamu nyuri dong? Saya nggak mencurinya, Bu. Ini cincinnya punya saya. Dasar kamu ya, perempuan nggak tahu malu. Ngaku kamu. Kamu itu pencuri. Harusnya kamu terima kasih. Bukan kayak gini. Dasar pencuri nggak tahu diri kamu. Mama. Mama. Naila! Dia belum tahu aja kalau perempuan itu pencuri. Intan, Mama diapain ya? Naila, tunggu Naila. Naila, kamu kenapa, Naila? Apa yang Mama aku udah lakukan sama kamu? Kamu dapat dari mana cincin ini? Aku beli cincin itu di toko emas. Aku tahu, kamu pasti masih menginginkan cincin itu. Siapa yang udah ngasih tahu kamu tentang cincin ini, ha? Terus apa hak kamu untuk beli cincin ini? Aku udah janji dalam diriku sendiri ya. Aku akan bekerja keras dan aku akan balikin cincin ini lagi. Aku akan beli cincin ini lagi. Tapi apa yang udah kamu lakuin? Ini semua gara-gara kamu ya. Aku dituduh maling. Apa? Kamu dituduh maling? Reza, kenapa cincin itu ada di Naila? Mama pernah lihat cincin itu ada di kamar kamu. Apa dia nyuri? Ma, Mama tuh kenapa sih? Bisa-bisanya Mama nuduh tanpa bukti. Dan tidak mencari tahu kebenarannya, Ma. Kenapa sih? Kenapa kamu selalu belain perempuan itu? Aku mau Mama minta maaf sama Naila sekarang juga. Kenapa harus Mama yang minta maaf? Perempuan itu yang udah nyuri dari kamu. Harusnya kamu usir dia dong. Dia bukan pencuri, Ma. Itu adalah cincin pemberian dari almarhum suaminya, Ma. Jadi itu
adalah cincin kawin Naila. Ya mana mama tahu. Karena tadinya cincin itu ada di kamar kamu. Aku akan sangat kecewa sama mama kalau mama nggak minta maaf sama Naila. Saya minta maaf ya, karena udah nuduh kamu yang bukan-bukan. Saya nggak tahu kalau cincin itu dari almarhum suami kamu. Kok dia diem aja sih? Pasti dia ngerasa udah menang karena aku minta maaf sama dia. Ya sudah, saya permisi ya. Awas saja, aku akan balas kamu. Kenapa aku jadi begini ya? Kenapa aku jatuh cinta sama wanita yang gak cinta sama aku? Bahkan, dia gak sadar kalau aku cinta sama dia. Naila, Aku boleh masuk? Iya, silakan. Maafin aku ya. Seharusnya aku gak kasar sama kamu tadi. Mungkin karena aku udah terbiasa sendiri. Bekerja sendiri buat menuhin kebutuhan aku sama anak-anakku. Dulu banyak banget orang yang cinta sama aku. Dari almarhum Mas Ardi, keluarga aku, teman aku, yang selalu support aku, tapi sekarang mereka gak ada. Dan sekarang aku sendirian. Nay, aku jadi gak enak kalau kamu nangis seperti ini. Tapi kamu beda, Reza. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan keluarga aku. Kamu bukan teman aku. Tapi kamu ngebantuin aku sama anak-anakku. Dan kamu percaya sama aku. Semenjak aku baru pertama kali datang ke Bandung. Mungkin aku begini karena aku ngerasa bersalah. Seharusnya aku gak memperlakukan kamu seperti itu. Seharusnya aku berterima kasih banyak sama kamu. Karena kamu udah nolongin aku sama anak-anakku. Aku ngerti kenapa kamu tadi begitu. Gak seharusnya mamaku memperlakukan kamu seperti itu. Iya, gak apa-apa kok. Ya tapi aku mau bilang terima kasih banyak ya untuk semuanya. Karena kamu udah ngebantuin aku sama anak-anakku. Aku senang bisa membantu kamu, Intan, dan juga Tiara. Sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau, aku mau jadi teman kamu. Naila, itu sudah lebih daripada cukup. Aku senang bisa menjadi teman kamu. Om, ini Om, uang warung selama Om pergi. Ya Allah, Nino. Ini banyak banget. Makasih ya. Selama Om gak ada, Nino udah jagain warung.
Ini buat Nino. Makasih ya Om. Uang ini mau Om simpan buat bayar sekolahnya Intan ntar. Intan udah ditemuin Om. Alhamdulillah. Om udah tahu keberadaannya Intan, Tiara sama Tante Naila. Alhamdulillah. Gimana Om keadaan mereka Om? Ya kelihatannya sih mereka senang di tempat yang sekarang. Aku juga seneng dengernya Om. Semoga aja mereka baik-baik di sana dan gak diganggu lagi sama Tante Dewi. Amin. Om juga ngarepnya kayak gitu. Om, udah malam nih Om. Aku pulang dulu ya Om. Biar nanti pagi nggak kesiangan ke warungnya. Ya udah. Om ucapin sekali lagi makasih ya. Iya Om, sama-sama Om. Om, aku pulang ya Om. Ya udah hati-hati ya. Iya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Sayang gimana kamu di sana baik-baik aja kan? Iya, aku juga di sini baik-baik aja. Kamu kapan pulang? Iya, konferensi di Singapura kapan selesai? Oh, iya. Oh iya, sayang, aku boleh pinjam mobilnya? Aku mau ngawasin 2 perempuan itu. Iya. Aku pasti hati-hati kok. Kamu juga hati-hati di sana ya. Ya sayang. Aku sangat senang bisa menjadi teman kamu, Naila. Terima kasih banyak ya. Kamu mau berteman sama aku. Sebagai teman, aku harap kita bisa bertukar cerita, mau suka ataupun duka. Gak jarang, cinta berawal dari persahabatan. Karena seringnya bertemu, berbagi, kita jadi terbiasa satu sama lain.